Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, morning. I'm sorry because I did not have the live teaching and learning with you today because I have to take care of my mother. Yes, my grandma is still sick, and that's why I made this for you. So this is the procedure of doing the presentation for the next meetings. Jadi nanti begini ya. The first one is grouping. We have done that. Sudah ada ya grupnya masing-masing. And then deciding the topic. You also have decided the topic. And this is for the file submission. Setelah grupnya udah terbentuk, topiknya udah terpilih, the next adalah pengumpulan filenya. Itu gimana? Kalau untuk file yang dikirimkan itu kan ada Word sama PowerPoint, and this is the format for the Word file or document. At least your file consists of these things. Jadi setidaknya di dokumen kalian, the file yang you are going to send to me and share to the group, itu ada ini. The first one is the name of the group. Nama grupnya itu apa? For example, group 1, group 2, or else. And then the name of the operator, moderator, minute taker, and presenters. With the name. Gampang ya? Bisa dipahami maksudnya. And then, do not forget to write down the topic and the title. What's the difference? Bedanya apa, Miss? Kalau topik itu yang kemarin kalian tulis. Jadi kan topiknya udah disediain tuh, kalian tinggal milih ya kan? Nah, kalian ketik di sini. Also, I shared the Google document on our WhatsApp chatting room. Itu nanti kalian lengkapi ya. Itu kan sudah saya kosongnya ini. I got a terrible. For example, this one. Pokoknya ntar tuh kan gampang loading, dibuka aja nanti ya. Nah ini jadi kalau dibuka terus abis itu udah saya bantu ini sih nulis nama grup sama ininya, topiknya, tapi untuk date-nya itu belum ditulis. Nanti ditulisnya pas kalian mau perform aja. Ini operatornya juga ditulis ya, paham ya? Dah, itu topik. And then title. Kalau title itu kan jadi topiknya itu kan banyak ya, topiknya itu kan general, dan kalian kan bisa milih case atau example, the specific example. Contohnya itu kan dari contoh atau kasus yang kalian ambil, itu kan kalian bisa bikin judul. For example, this one, how does management affect an organization's performance? This is the topic. Topiknya ini. Nah, judulnya apa? Judulnya misalnya the success of big hit management, for example, as a K-pop management. Contoh aja nih ya. Itu judulnya. That's the title, and this is the topic. Okay, next. Terus setelah judul itu kalian ketik ini, the introduction or the opening, and it contains one paragraph telling the attendees of the meeting about the topic and the title of the presentation, explaining brief the theory of management, business, or finance, underpinning the topic and contents. Jadi ini paragraf pertama itu satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak ya. Isinya itu apa? Isinya itu ya bilang ke attendees of meeting, apa tuh? Peserta meeting atau presentasi nanti ya, tentang topik dan judul presentasi. Topiknya apa, judulnya apa, itu kan dalam bentuk paragraf. Otomatis kalau namanya paragraf itu kan ada sentence ya. Sentence itu kan terdiri dari subject, predicate gitu kan. Jadi gitu.
Nah, teks ini nih nanti word ini itu kan buat dinilai writingnya kalian, ya kan? Kemudian explain in brief the theory, dijelasin teori yang melandasi topik dan kontennya itu apa, misalnya tentang manajemen. Nggak usah yang susah-susah, nggak apa, yang kalian udah pelajarin aja. And also you can take the materials from internet or books. Kan ini kan bisa ngambil dari buku ya teorinya. Okay. And then the summary. Ini summary-nya. Summary itu maksudnya apa? Ya udah langsung over and demonstrate a case or a real example or model of the topic and relate it to the theory. Udah, kalian langsung tunjukin lah case-nya yang atau contoh yang kalian dapetin yang tentang tadi manajemen. Karena dari awal saya menjelaskan tentang big hit management ya, the management in the big hit corporation. Ya udah, jelasin langsung. Terus menghubungkanlah cerita itu atau contoh itu ke teori tadi. Jadi harus relate apa hubungannya contoh yang kamu ambil sama teorinya sesuai dengan topik. And next, provide the attendees with the adequate information. Jadi harus jelas, informasinya harus cukup. Hubungannya apa, karena apa, dan sebagainya, gitu ya. Ini sekali lagi, you can take the materials from many sources, internet, books, or your lecturer who masters in economy, dosen kalian yang di bidang ekonominya, boleh, gitu ya. This part may consist of 2 or 3 paragraphs. Nah, di part ini boleh terdiri dari 2 sampai 3 paragraf, gitu ya. Next is critique. Critique itu maksudnya kan dari contoh, dari teori, itu kan ada beberapa argumen ya. Yang namanya contohnya itu kan ditulis ya, artikel ya. Artikel kan ada penulisnya. Nah, kalian kan nggak harus setuju. Harus setuju sama isi dari artikel itu. Dan boleh setuju, kritik itu boleh menandakan apa kalian setuju atau enggak. So, express your judgment and comments on the model and sources with convincing and insightful evidences to support your arguments. Express. Jadi kalian harus menunjukkan kalimat kalian sendiri, argument, your own argument. Terus dengan bukti gitu. Paham nggak? Nanti kalau ini masih nggak paham, ini because this is about the duration of the video ya. Nanti ini ditanya. Intinya adalah ini argumen kalian sendiri. Kalau yang ini, yang summary tadi itu kan kalian ngambil dari ini, dari sources ya, not your own ideas. And your own ideas will be put here. Idenya kalian sendiri dari hasil diskusi kalian dengan grup itu nanti ditulisnya di sini. Okay, then this is the closing. Ya, closing itu termasuk dengan sourcesnya ya, nanti taruh di sini. Udah penutupnya apa? Gitu. Bebas. Nah, di sini saya give you the total freedom. Okay, sekarang next ke mana nih? Oh ya, tadi kan lagi ngejelasin yang word-nya ya. Nah, ini next ke the PowerPoint. Kalau the PowerPoint itu ada di rubrik. I'm sorry, this is not well organized. Karena saya jadikan satu ya. Saya gabungin jadinya gini. Ini kalau kayak gini biasanya bunyi duk-duk-duk gitu. Nggak apa-apa dah. This one. Kalau PowerPoint-nya nanti bisa dilihat di sini ya. Slides ini, this rubric is for you, all of you. Jadi ini nanti kan ada what's that? Peer assessment. Kan yang presentasi cuma satu grup ya. Terus yang lain ngapain, mahasiswa yang lain? Nah ini, mereka nanti menilai kalian. Slides belong to yang presentasi itu grup berapa. Jadi slide-nya itu punya grup berapa. Tulislah di sini. And then name of assessor, name of you ya.
the attendees of the meeting, yang menghadiri pertemuan meeting lah. Itu siapa? Nama kalian tulis di sini. Ini slide-nya punya grup berapa? And I'm going to explain this kalian ya. Kalau untuk PowerPoint-nya gimana, nanti bisa dilihat di sini nih nanti. Ntar ada. Pertama yang dinilai itu the effectiveness. Project includes all material needed to gain a comfortable understanding of the topic. I'm going to directly explain in Indonesia. Jadi intinya semua slides-nya itu berisi materi, seluruh materinya itu tercover gitu ya, dan bisa dipahamin yang ada di slides-nya. Ini nilainya 4 kalau ini. Project ya, susah juga kalau menjelasin langsung bahasa Indonesia ya. Project includes most material needed to gain a comfortable understanding of the material but is lacking one or two key elements. Jadi kurang lengkap. Jadi mungkin kurang relate gitu di slides-nya. Slides itu kan dibikin berdasarkan yang tadi di Word ya. Tapi do not put all the materials from the Word document to the PowerPoint. Jangan cuma di copy paste yang ada di Word document ke PowerPoint-nya. Ini namanya juga PowerPoint ya. Jadi poin-poinnya aja, and that point have power gitu ya. Ini nih, ngerti sih yang dijelasin, cuman kurang misalnya nggak relate, terus apa hubungannya kayak gitu ya. Terus gimana? Jadi masih ada yang ada yang kurang gitu. Some pieces are missing, bukan amazing, sorry. And then project is missing more than 2 key elements. Nggak nyambungnya banyak misalnya, nggak pahamnya banyak, lebih dari 2. Nah, ini nilainya 2. Project is lacking several key elements and has inaccuracies. Nggak ngerti baru flash ini ngomongin apa, kayak gitu. Di slides-nya ya. Nanti kalau untuk speaking-nya ada sendiri, nilainya 1. Jadi jangan dikasih nilai 0. Next is the sequencing of information. Information is organized in a clear, logical way. It is easy to anticipate the type of material that might be on the next slide. Jadi informasinya itu bisa dipahamin dan nyambung langsung gitu, nggak lompat-lompat gitu ngejelasinnya ya. Oh ya, jadi lebih mudah untuk menyerap informasinya karena organized in logical way. Oh ya, nyambung gitu ya. Antar slide, antar materi, antar informasi. Most information is organized in a clear, logical way. One slide or item of information seems out of place. Jadi ada yang lompat gitu. Ini harusnya slide nomor 3 itu ditaruh slide nomor 2 karena ini lebih nyambung ke slide nomor 1 gitu misalnya ya. Some information is logically sequenced some information is logically sequenced. Nyambung. And then an occasional slide or item of information seems out of place. Nah ini lebih sama ya. Ini berarti lebih banyak yang nggak nyambungnya lebih dari one slide. Wait, what is seems out of place? Kayaknya saya salah ketik ya. Ini lebih dari 1 slide. Lebih dari 1 slide ya ini ya. Yang nggak nyambung itu banyak. Kayak cuma tinggal tempel-tempel aja di slide-nya. Jadi nilainya 2. And there is no clear plan for organization of information. Nah ini nggak jelas. Ini maksudnya maunya apa? Slide-nya kok habis E langsung lompat ke I, harusnya kan D dulu gitu ya. Ini yang semrawut banget ini. Nilainya 1. Originality. Presentation shows considerable originality and inventiveness. The content and ideas are presented in a unique and interesting way.
Jadi presentasinya itu emang idenya kalian gitu. Ini inventiveness itu penemuannya. And then konten sama idenya itu ya menarik lah. Itu nilainya 4. Kalau nilainya 3 itu berarti ya ini your inventiveness and show the originality and inventiveness. Tapi konten sama idenya itu oh no, this is not tapi. Berarti ini cuma bedanya kurang unik aja. Ya nanti dinilai sendiri. Menarik sih tapi kurang unik. Jadi biasa aja. Ini yang bikin biasa sama nggak biasa nanti ada yang mungkin di grafiknya nggak ada tabelnya, nggak ada grafiknya gitu. Dan itu nilainya 2 itu presentation shows an attempt at originality and inventiveness. Jadi cuma 1-2 slides-nya aja yang oh ya ini punya sendiri nih original, tapi sisanya enggak. Nah ini presentation is a rehash of other people's ideas. Ini cuma kopas doang dari misalnya dari grup sebelumnya atau dari yang lain. Kita the attendees of the meeting itu udah pernah lihat. Kalau ini tuh belum sama sekali. Wah, that's new, that's fresh. Gitu ya. Ini cuma kopas doang. Enggak ada idenya sama sekali. Dikasih nilai 1. Oke. Nah, ini dia spelling and grammar. Saya jelasin yang use of graphics dulu. Ini nyambung ke yang tadi soalnya unit. Jadi ada grafiknya dan grafiknya itu menarik. Attractive size and colors, perpaduan warna sama size-nya, kayak misalnya ada tabelnya gede banget atau kecil banget. Nah ini kalau yang pas terus sesuai dengan temanya, misalnya lagi ngomongin manajemen ya, lagi ngomongin bisnis tapi gambarnya makanannya padahal bisnisnya bukan makanan, bisnisnya misalnya mebel gitu. Ini nyambung gitu. Nah kalau ini pokoknya nyambung semuanya. Nah kalau ini kurang menarik tapi nyambung sama tema. Jadi yang penting nyambung dulu slides-nya, tabelnya sama tema yang kalian ambil. Ini semuanya nyambung sih, grafiknya, tabelnya itu menarik gitu. Misalnya kalian ngambil dari internet ya, bisa kan? Nanti kan cuma presentationnya aja, displaynya aja yang menunjukkan inventiveness ya kan. Bagus, tapi nggak nyambung. Walaupun grafiknya bagus tapi nggak nyambung, ya udah nilainya 2. Nah ini, grafiknya nggak menarik juga, jauh, nggak nyambung sama kontennya, ini nilainya 1. Nah ini, setelahnya adalah spelling and grammar. Jadi di slides-nya itu nggak ada kesalahan misspelling misalnya. Ini yang sering kalian juga ini ya, spelling. Kayak misalnya ngomong apa, night itu NIGH kurang T misalnya. Sorry. Spelling itu apa sih? Wait. Kok abjad? Spell. Ejaan. Ejaan. Kalau ejaannya salah, misalnya ini presentation deh ya, presentation. Kalian pakainya C, pakainya C. Kan spellingnya berarti salah ejaannya. Berarti kan PRESENTATION. Tapi kalian PREC, bukan S, pakainya C. Berarti salah. Itu dari ini. 1 atau 2, walaupun 1 sampai 2 doang. Ini nilainya 3 ya. Ini grammatical errors itu misalnya ini nanti masih saya tolerir ya. Grammarnya itu ya termasuk tenses, terus urutan sequences of part of speech. Misalnya subject, habis subject itu kan harusnya predicate dulu, objek dulu gitu misalnya ya. Ini kalau nggak ada sama sekali tapi masih saya tolerir kok. Kalau spelling nggak bisa, karena kalian pasti bisa cek di kamus. Kalau grammar kan mungkin karena memang saya agak lag nih, agak kurang di grammarnya. Nah ini kan nanti yang saya bahas setelah kalian selesai presentasi ya. Nanti saya bahas ini nih, harusnya kayak gini. Ini nanti saya ajarin, kalian praktek, nanti saya kasih feedback gitu ya.
Nah, ini dia. Nih, bisa ya kalian baca sendiri karena yang di awal udah dijelasin kata-katanya sama soalnya. Biar cepet ya. Ini fluency. Nah, presenters deliver the content smoothly with accurate pronunciation without too many pauses or hesitation. Jadi presenternya itu menyampaikan materinya tuh lancar, terus pronunciationnya benar. Penekanannya di sini tuh pronunciation ya, kelancaran dan pronunciationnya. Kemudian nilainya 4. Ini inaccurate itu nggak benar pronunciationnya. Ini bisa dilihat sendiri kata-katanya sama. Hesitation itu ragu-ragu ya. Mau ngomong ragu itu kelihatan kalau enggak practice dulu. And then sources. Ini all sources information and graphics. Sources itu termasuk artikelnya, and then the graphics. Itu tepat. Formatnya juga benar. Ini kalau nggak ngerti nanti bisa nyari. Kita pakainya yang APA ya. Kan ada cara APA sama MLA. Tuh. Ini sama juga ya. Bisa dibaca sendiri. Ini udah 42 minutes kan. Nah, ini comments. Jadi kalian setelah menilai ininya tinggal ngasih angka-angka doang kan mungkin gampang. Kalian juga harus catat di sini misalnya ini nilainya 1 itu mana. Nah, nanti saya kan juga menilai juga ya. Jadi nanti saya tahu. Misalnya salah nih spellingnya apa, kalian tulis di sini. Salah nih grammarnya, tulis di sini ya. Komennya misalnya, wah semuanya bagus, ya udah komen di sini. Sebisa kalian aja, tapi dalam bahasa Inggris, oke? Nah, ini terakhir, itu total poinnya berapa? Total poinnya diambil dari sini ya. Di jumlah. Misalnya nilainya 4 semua. 4 semua, ya udah tulis 4 kali berapa itu kategori. Paham ya? Dan ini tadi nyambung ke presentation ya. Oke. Nah, this one PPT formatnya nanti bisa kalian ada gambaran ya. Karena itu yang dinilai kalian nanti itu. Nilainya itu sama yang dinilai. Saya menilainya juga kayak gitu, sama seperti teman kalian menilai. Formatnya sama, rubriknya sama ya. Cuman saya nambahin rubriknya buat asesornya juga. Buat presenter sama asesor. Oke. Nah, ini dia. Submission. Dikumpulin ke saya. Buat apa? Konsultasi. Kapan? Ya, mulai dari misalnya yang presentasi minggu depan, ya mulai dari hari ini sudah boleh mengumpulkan ke saya. Udah ada sih sebenarnya mengumpulin, tapi saya nggak tahu itu dari grup berapa. Lupa maksudnya ya. Saya sudah sempat ngasih feedback sekali, dan mereka cepat langsung ngoreksi, tapi belum saya kasih feedback lagi, karena nanti jadi numpuk. Jadi nih, I decide to kayak bikin jadwal yang konsultasi itu yang misalnya presentasi minggu depan, minggu ini yang konsultasi itu si grup itu gitu ya. Terus ini jangan lama-lama ya konsultasinya, karena 2 hari sebelum presentasi itu kalian harus nge-share ke grup dua-duanya tadi itu PPT sama Word-nya. Jadi nanti si anunya juga si attendees-nya itu juga udah ada gambaran, oh ini mereka mau presentasi ini, mereka juga udah langsung ngoreksi gitu loh, oh ini salah, oh ini benar, ini bagus gitu. Jadi gitu, jadi nanti pas presentasi itu si asesornya itu udah fokus gitu ngedengerin presentasinya kalian. Oke ya. Nah, ini consultation session mau dimulai dari 1 minggu sebelum. Nah, ini kalau konsultasi kalian boleh request nih pakai Zoom dong. Kalau konsultasi itu kan cuma satu grup ya, jadi saya bisa pakai HP gitu. Kalau misalnya ini kayak gini kan enaknya pakai laptop, dan ini masih trouble kamera laptop saya. Boleh, atau chatting aja juga boleh. Nah, nanti filenya dikirim ke email saya. Udah ada ya alamat emailnya ya. Nah, ini nih, ini contoh gimana sih, Miss? Nah, terus nanti presentasinya gimana, Miss? Nah, ini dia. Doing the presentation. Job desk-nya kan masing-masing udah ngerti ya. Ini operator itu krusial banget nih, kalau operatornya nggak benar, jadi gagal nanti meetingnya. Operator itu nanti udah create schedule ya, udah bikin schedule dulu sama ini. Iya. Udah create schedule itu nanti
ini paling lambat 5 menit sebelum kelas dimulai itu udah dibagikan link sama kodenya. Misalnya ini linknya lah buat join the meetingnya. Ini kalian boleh pakai Zoom, boleh pakai Google Meet. Buat ini nggak bisa pakai SIM ya. Kalau SIM kan sering trouble juga. Jadi nih pakai Google Meet atau Zoom, tinggal dibagi aja, nanti baginya di grup WhatsApp. Terus juga pokoknya dia tuh ini operator is the one who is responsible for the technical meeting. Itu pokoknya teknisinya lah ya. Gitu. Dia yang bertanggung jawab menunjukkan slides-nya. Jadi nanti kalian tetap harus latihan. Nah ini saya nggak tahu kalau 1 minggu tuh cukup nggak buat si grup 1. Kalau nggak berarti nanti mundur. Yang jelas kan kita nggak ada meet, nggak ada UAS. Ini langsung nanti nilai UASnya kalian, nilai akhir bukan nilai UAS, nilai akhirnya kalian diambilnya ya dari sini gitu ya. Kalau kalian presentasinya nggak jelas ya udah nilai kalian juga bakalan nggak jelas. Jadi harus beneran dikerjakan. Kalau jadi asesor itu cuma nilai tambahan aja, nambah-nambahin gitu ya. Nah, kalau ini itu udah jelas nilai utama kalian itu diambil dari sini. Ada writingnya kan udah ya, ada listeningnya juga, nanti kan ada sesi tanya jawabnya ya kan. Nah ini job desk-nya saya jelasin lagi ya, udah ya. Ini pokoknya biar nggak rame kan nanti matiin audionya temen-temen, menyiapkan slides, pokoknya ini technical meeting. Tapi dia juga ikut ngejawab pas sesi Q&A ya sama member yang lain. Dan moderator itu yang opening the presentation, itu yang membuka presentasi nanti, terus memperkenalkan anggotanya, terus memberitahu topiknya, terus juga mempersilahkan presentersnya, terus juga membuka Q&A. Itu moderator. Kemudian minute taker itu dia ngambil ini, taking notes during presentation, dia ngetik atau nulis ya waktu presentasi. Sama Q&A. Nah dia itu nanti bikin rangkuman. Jadi dia minute taker itu harus yang pinter writingnya. Nanti dikumpulin setelah selesai presentasi itu, dikumpulin hasil rangkumannya. Oke. Paham ya? Udah tak jelasin ya tadi ya. Ngumpulin summary-nya. Ada pertanyaan apa, terus jawabannya apa, terus intinya apa. Presentasinya intinya tentang apa. Nah ini presenters, ini dia yang mempresentasikan materi. Dia harus ngerti, yang nggak boleh cuma membaca tapi juga harus ngejelasin. Jelas ya. Nah ini dia prosedurnya. Di openingnya nih, ini kalian baca sendiri aja ya, ini cuma contoh ya, kalian bisa explore more, tapi ingat waktunya cuma 5-10 menit. Jadi ininya nggak usah, ini udah bertele-tele juga, kurang enggak sih, ini udah to the point kok. Jadi nggak usah, jadi harus fluently tadi, harus lancar. Kalau lancar insya Allah ya nggak ada kendala ya, 5-10 menit cukup lah. Ini moderator kan ya. Ini dia salam. Udah ya, itu ya, biar cepat nih. Ini dia, ini udah saya bikinkan, udah saya share juga ya ini ya materinya di SIM, nanti kalian download gitu. I think that's all. If you are still confused of some points, you can drop your question on our WhatsApp chatting room. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, morning. I'm sorry because I did not have the live teaching and learning video today because I have to take care of my mother. Yes, my grandma is still sick, and that's why I made this for you. So this is the procedure of doing the presentation for the next meetings. Jadi nanti begini ya. The first one is grouping. We have done that. Sudah ada ya grupnya masing-masing. And then deciding the topic. We also have decided the topic. And this is for the file submission. Setelah grupnya udah terbentuk, topiknya udah terpilih, the next adalah pengumpulan filenya. Itu gimana? Kalau untuk
file yang dikirimkan itu kan ada Word sama PowerPoint, and this is the format for the Word file or document. At least your file consists of these things. Jadi setidaknya di dokumen kalian, the file yang you are going to send to me and share to the group, itu ada ini. The first one is the name of the group. Nama grupnya itu apa? For example, group 1, group 2, or else. And then the name of the operator, moderator, minute taker, and presenters. With the name. Gampang ya? Bisa dipahami maksudnya. And then, do not forget to write down the topic and the title. What's the difference? Bedanya apa, Miss? Kalau topik itu yang kemarin kalian tulis. Jadi kan topiknya udah disediain tuh, kalian tinggal milih ya kan? Nah, kalian ketik di sini. Also, I shared the Google document on our WhatsApp chatting room. Itu nanti kalian lengkapi ya. Itu kan sudah saya kosongnya ini. I got a terrible. For example, this one. Pokoknya ntar tuh kan gampang loading, dibuka aja nanti ya. Nah ini nih, jadi kalau dibuka terus abis itu udah saya bantu ini sih nulis nama grup sama ininya, topiknya, tapi untuk date-nya itu belum ditulis, nanti ditulisnya pas kalian mau perform aja. Ini operatornya juga ditulis ya, paham ya? Dah, itu topik. And then title. Kalau title itu kan jadi topiknya itu kan banyak ya, topiknya itu kan general, dan kalian kan bisa milih case atau example, the specific example. Contohnya itu kan dari contoh atau kasus yang kalian ambil, itu kan kalian bisa bikin judul. For example, this one, how does management affect an organization's performance? This is the topic. Topiknya ini. Dan judulnya apa? Judulnya misalnya the success of big hit management, for example, as a K-pop management. Contoh aja nih ya. Itu judulnya. That's the title and this is the topic. Okay, next. Terus setelah judul itu kalian ketik ini, the introduction or the opening. And it contains one paragraph telling the attendees of the meeting about the topic and the title of the presentation, explaining brief the theory of management, business, or finance underpinning the topic and contents. Jadi ini paragraf pertama itu satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak ya. Isinya itu apa? Isinya itu ya bilang ke attendees of meeting, apa tuh? Iya, peserta meeting atau presentasi nanti ya, tentang topik dan judul presentasi. Topiknya apa, judulnya apa, itu kan dalam bentuk paragraf. Otomatis kalau namanya paragraf itu kan ada sentence ya. Sentence itu kan terdiri dari subject, predicate gitu kan. Jadi gitu. Nah, teks ini nih nanti, word ini itu kan buat dinilai writingnya kalian, ya kan? Kemudian, explain in brief the theory. Dijelasin teori yang melandasi topik dan kontennya itu apa, misalnya tentang manajemen. Nggak usah yang susah-susah, nggak apa, yang kalian udah pelajarin aja. And also you can take the materials from internet or books. Kan ini kan bisa ngambil dari buku ya teorinya. Okay? And then the summary. Ini summary-nya. Summary itu maksudnya apa? Ya udah langsung over and demonstrate a case or a real example or model of the topic and relate it to the theory. Udah, kalian langsung tunjukin lah case-nya yang atau contoh yang kalian dapetin yang tentang tadi manajemen. Karena dari awal saya
menjelaskan tentang big hit management ya, the management in the big hit corporation. Ya udah, jelasin langsung. Terus menghubungkanlah cerita itu atau contoh itu ke teori tadi. Jadi harus relate apa hubungannya contoh yang kamu ambil sama teorinya sesuai dengan topik. And next, provide the attendees with the adequate information. Jadi harus jelas, informasinya harus cukup. Hubungannya apa, karena apa, dan sebagainya, gitu ya. Ini sekali lagi, you can take the materials from many sources, internet, books, or your lecturer who masters in economy, dosen kalian yang di bidang ekonominya, boleh, gitu ya. This part may consist of 2 or 3 paragraphs. Nah, di part ini boleh terdiri dari 2 sampai 3 paragraf, gitu ya. Next is critic. Critic itu maksudnya kan dari contoh, dari teori, itu kan ada beberapa argumen ya. Yang namanya contohnya itu kan ditulis ya, artikel ya. Artikel kan ada penulisnya. Nah, kalian kan nggak harus setuju. Harus setuju sama isi dari artikel itu. Dan boleh setuju, kritik itu boleh menandakan apa kalian setuju atau enggak. So, express your judgment and comments on the model and sources with convincing and insightful evidences to support your arguments. Express. Jadi kalian harus menunjukkan kalimat kalian sendiri, argument, your own argument. Terus dengan bukti gitu. Paham nggak? Nanti kalau ini masih nggak paham, ini because this is about the duration of the video ya. Nanti ini ditanya. Intinya adalah ini argumen kalian sendiri. Kalau yang ini, yang summary tadi itu kan kalian ngambil dari ini, dari sources ya, not your own ideas. And your own ideas will be put here. Idenya kalian sendiri dari hasil diskusi kalian dengan grup itu nanti ditulisnya di sini. Okay, then this is the closing. Ya, closing itu termasuk dengan sourcesnya ya, nanti taruh di sini. Udah penutupnya apa? Gitu. Bebas. Nah, di sini saya give you the total freedom. Okay, sekarang next ke mana nih? Ya, tadi kan lagi ngejelasin yang wordnya ya. Nah, ini next ke the PowerPoint. Kalau the PowerPoint itu ada di rubrik. I'm sorry, this is not well organized. Karena saya jadikan satu ya. Saya gabungin jadinya gini. Ini kalau saya kayak gini biasanya bunyi duk-duk-duk gitu. Nggak apa-apa dah. This one. Kalau PowerPoint-nya nanti bisa dilihat di sini ya. Slides ini, this rubric is for you, all of you. Jadi ini nanti kan ada what's that? Peer assessment. Kan yang presentasi cuma satu grup ya. Terus yang lain ngapain mahasiswa yang lain? Nah ini, mereka nanti menilai kalian. Slides belong to yang presentasi itu grup berapa. Jadi slide-nya itu punya grup berapa. Tulislah di sini. And then name of assessor, name of you ya, the attendees of the meeting, yang menghadiri pertemuan meeting lah. Itu siapa? Nama kalian tulis di sini. Ini slide-nya punya grup berapa. And I'm going to explain this kalian ya. Kalau untuk PowerPoint-nya gimana, nanti bisa dilihat di sini nih nanti. Ntar ada. Pertama yang dinilai itu the effectiveness. Project includes all material needed to gain a comfortable understanding of the topic. I'm going to directly explain in Indonesia. Jadi intinya ini semua slides-nya itu berisi materi, seluruh materinya itu tercover gitu ya, dan bisa dipahamin yang ada di slides-nya ini. Nilainya 4 kalau ini. Project ya susah juga kalau menjelasin langsung bahasa Indonesia ya.
Project includes most material needed to gain a comfortable understanding of the material but is lacking one or two key elements. Jadi kurang lengkap. Jadi mungkin nggak kurang relate gitu di slides-nya. Slides itu kan dibikin berdasarkan yang tadi di Word ya. Tapi jangan do not put all the materials from the Word document to the PowerPoint. Jangan cuma di copy paste yang ada di Word document ke PowerPoint-nya. Ini namanya juga PowerPoint ya. Jadi poin-poinnya aja, and that point have power gitu ya. Ini nih, ngerti sih yang dijelasin, cuman kurang misalnya nggak relate, terus apa hubungannya kayak gitu ya. Terus gimana? Jadi masih ada yang ada yang kurang gitu. Some pieces are missing, bukan amazing, sorry. And then project is missing more than two key elements. Nggak nyambungnya banyak misalnya, nggak pahamnya banyak, lebih dari 2. Nah, ini nilainya 2. Project is lacking several key elements and has inaccuracies. Nggak ngerti bahwa Ruffles ini ngomongin apa, kayak gitu. Di slides-nya ya. Nanti kalau untuk speaking-nya ada sendiri, nilainya 1. Jadi jangan dikasih nilai 0. Next is the sequencing of information. Information is organized in a clear, logical way. It is easy to anticipate the type of material that might be on the next slide. Jadi informasinya itu bisa dipahamin dan nyambung langsung gitu, nggak lompat-lompat gitu ngejelasinnya ya. Oh ya, jadi lebih mudah untuk menyerap informasinya karena organized in logical way. Oh ya, nyambung gitu ya. Antar slide, antar materi, antar informasi. Most information is organized in a clear, logical way. One slide or item of information seems out of place. Jadi ada yang lompat gitu. Ini harusnya slide nomor 3 itu ditaruh slide nomor 2 karena ini lebih nyambung ke slide nomor 1 gitu misalnya ya. Some information is logically sequenced some information is logically sequenced. Nyambung. And then an occasional slide or item of information seems out of place. Nah ini lebih sama ya. Ini berarti lebih banyak yang nggak nyambungnya lebih dari one slide. Wait, what is seems out of place? Kayaknya saya salah ketik ya. Ini lebih dari 1 slide. Lebih dari 1 slide ya ini ya. Yang nggak nyambung itu banyak. Kayak cuma tinggal tempel-tempel aja di slide-nya. Jadi nilainya 2. And there is no clear plan for organization of information. Nah ini nggak jelas. Ini maksudnya maunya apa? Slide-nya kok habis E langsung lompat ke I, harusnya kan B dulu gitu ya. Ini yang semrawut banget ini. Nilainya 1. Originality. Presentation shows considerable originality and inventiveness. The content and ideas are presented in a unique and interesting way. Jadi presentasinya itu emang idenya kalian gitu. Ini inventiveness itu penemuannya. And then konten sama idenya itu ya menarik lah. Itu nilainya 4. Kalau nilainya 3 itu berarti ya ini your inventiveness and show the originality and inventiveness. Tapi konten sama idenya itu oh no, this is not topic. Berarti ini cuma bedanya kurang unik aja. Ya ini nanti dinilai sendiri. Menarik sih tapi kurang unik. Jadi biasa aja. Ini yang bikin biasa sama gak biasa nanti ada yang mungkin di grafiknya nggak ada tabelnya, nggak ada grafiknya gitu. Dan itu nilainya 2 itu presentation shows an attempt at originality and inventiveness. Jadi cuma 1-2 slides-nya aja yang oh ya ini punya sendiri nih original.
tapi sisanya enggak. Nah ini, presentation is a rehash of other people's ideas. Ini cuma kopas doang dari misalnya dari grup sebelumnya atau dari yang lain. Kita the attendees of the meeting itu udah pernah lihat. Kalau yang itu belum sama sekali. Wah, that's new, that's fresh. Gitu ya. Ini cuma kopas doang. Enggak ada idenya sama sekali. Dikasih nilai 1. Oke. Nah, ini dia spelling and grammar. Saya jelasin yang use of graphics dulu. Ini nyambung ke yang tadi soalnya unit. Jadi ada grafiknya, dan grafiknya itu menarik. Attractive size and colors, perpaduan warna sama size-nya. Kayak misalnya ada tabelnya gede banget atau kecil banget. Nah ini, kalau yang pas, terus sesuai dengan temanya. Misalnya lagi ngomongin manajemen ya, lagi ngomongin bisnis, tapi gambarnya makanannya, padahal bisnisnya bukan makanan, bisnisnya misalnya mebel gitu. Ini nyambung gitu. Nah, kalau ini pokoknya nyambung semuanya. Nah, kalau ini kurang menarik, tapi nyambung sama tema. Jadi yang penting nyambung dulu slides-nya, tabelnya sama tema yang kalian ambil. Ini semuanya nyambung, grafiknya, tabelnya itu menarik gitu. Misalnya kalian ngambil dari internet ya, bisa kan? Nanti kan cuma presentation-nya aja, display-nya aja yang menunjukkan inventiveness ya kan. Bagus, tapi nggak nyambung. Walaupun grafiknya bagus tapi nggak nyambung, ya udah nilainya 2. Nah ini, grafiknya nggak menarik juga, jauh, nggak nyambung sama kontennya, ini nilainya 1. Nah ini, setelahnya adalah spelling and grammar. Jadi di slides-nya itu nggak ada kesalahan misspelling misalnya. Ini yang sering kalian juga ini ya, spelling. Kayak misalnya ngomong apa, night itu NIGH kurang T misalnya. Sorry, spelling itu apa sih? Wait, abjad, spell, ejaan. Ejaan. Kalau ejaannya salah, misalnya ini presentation deh ya, presentation, kalian pakainya C, pakainya C, kan spellingnya berarti salah ejaannya. Berarti kan PRESENTATION, tapi kalian PREC bukan S, pakainya C, berarti salah. Itu berarti ini 1 atau 2, walaupun 1 sampai 2 doang, ini nilainya 3 ya. Ini grammatical errors itu misalnya ini nanti masih saya tolerir ya. Grammarnya itu ya termasuk tenses, terus urutan sequences of part of speech. Misalnya subject, habis subject itu kan harusnya predicate dulu, objek dulu gitu misalnya ya. Ini kalau nggak ada sama sekali itu masih saya tolerir kok. Kalau spelling nggak bisa, karena kalian pasti bisa cek di kamus. Kalau grammar kan mungkin karena memang saya agak lag nih, agak kurang di grammarnya. Nah, ini kan nanti yang saya bahas setelah kalian selesai presentasi ya. Nanti saya bahas ini nih. Harusnya kayak gini. Ini nanti saya ajarin. Kalian praktek, nanti saya kasih feedback gitu ya. Nah, ini dia. Nih, bisa ya kalian baca sendiri karena yang di awal udah dijelasin, kata-katanya sama soalnya, biar cepet ya. Ini fluency. Now, presenters deliver the content smoothly without your pronunciation, without too many pauses or hesitation. Jadi presenternya itu menyampaikan materinya tuh lancar, terus pronunciation-nya benar. Penekanannya di sini tuh pronunciation ya, kelancaran dan pronunciation-nya. Kemudian nilainya 4. Ini inaccurate itu nggak benar pronunciation. Ini bisa dilihat sendiri kata-katanya. Hesitation itu ragu-ragu ya, mau ngomong ragu itu kelihatan kalau nggak practice dulu. And then sources, ini all sources information and graphics. Sources itu termasuk artikelnya, and then the graphics itu tepat, formatnya juga benar. Ini kalau nggak ngerti nanti bisa nyari
kita pakainya yang APA ya, kan ada cara APA sama MLA tuh. Ini sama juga ya, bisa dibaca sendiri. Ini udah 42 minutes kan. Nah ini comments. Jadi kalian setelah menilai ininya tinggal ngasih angka-angka doang kan mungkin gampang. Kalian juga harus catat di sini misalnya ini nilainya 1 itu mana. Kan saya kan juga menilai juga ya, jadi nanti saya tahu. Misalnya salah nih spellingnya apa, kalian tulis di sini. Salah nih grammarnya, tulis di sini ya. Komen misalnya, wah semuanya bagus, ya udah komen di sini. Sebisa kalian aja, tapi dalam bahasa Inggris, oke? Nah, ini terakhir, itu total poinnya berapa? Total poinnya diambil dari sini ya. Di jumlah. Misalnya nilainya 4 semua. Sorry. 4 semua, ya udah tulis 4 kali berapa itu kategori. Paham ya? Dan ini tadi nyambung ke presentation ya. Oke. Nah, this one PPT formatnya nanti bisa kalian ada gambaran ya, karena itu yang dinilai kalian nanti itu. Dan itu sama yang dinilai. Saya menilainya juga kayak gitu, sama seperti teman kalian menilai. Formatnya sama, rubriknya sama ya. Cuman saya nambahin rubriknya buat asesornya juga, buat presenter sama asesor. Oke. Nah, ini dia submission. Dikumpulin ke saya. Buat apa? Konsultasi. Kapan? Ya mulai dari misalnya yang presentasi minggu depan, ya mulai dari hari ini sudah boleh mengumpulkan ke saya. Udah ada sih sebenarnya mengumpulin, tapi saya nggak tahu itu dari grup berapa. Lupa maksudnya ya. Saya sudah sempat ngasih feedback sekali, dan mereka cepat langsung ngoreksi, tapi belum saya kasih feedback lagi karena nanti jadi numpuk. Jadi nih I decide to kayak bikin jadwal yang konsultasi itu yang misalnya presentasi minggu depan, minggu ini yang konsultasi itu si grup itu gitu ya. Terus ini jangan lama-lama ya konsultasinya, karena 2 hari sebelum presentasi itu kalian harus nge-share ke grup dua-duanya tadi itu, PPT sama Word-nya. Jadi nanti si anunya juga si attendees-nya itu juga udah ada gambaran, oh ini mereka presentasi ini, mereka juga udah langsung ngoreksi gitu loh, oh ini salah, oh ini benar, ini bagus gitu. Jadi gitu, jadi nanti pas presentasi itu si asesornya itu udah fokus gitu ngedengerin presentasinya kalian. Oke ya. Nah ini consultation session, mau dimulai dari 1 minggu sebelum. Nah ini kalau konsultasi kalian boleh request nih pakai Zoom dong. Kalau konsultasi itu kan cuma satu grup ya, jadi saya bisa pakai HP gitu. Kalau misalnya ini kayak gini kan enaknya pakai laptop, dan ini masih trouble kamera laptop saya. Boleh, atau chatting aja juga boleh. Nah, nanti filenya dikirim ke email saya. Udah ada ya alamat emailnya ya. Nah, ini nih, ini contoh gimana sih, Miss? Nah, terus nanti presentasinya gimana, Miss? Nah, ini dia. Doing the presentation. Job desk-nya kan masing-masing udah ngerti ya. Ini operator itu krusial banget nih, kalau operatornya nggak benar, jadi gagal nanti meetingnya. Operator itu nanti udah create schedule ya, udah bikin schedule dulu sama ini. Iya, udah create schedule itu nanti ini paling lambat 5 menit sebelum kelas dimulai itu udah dibagikan link sama kodenya. Misalnya ini linknya lah buat join the meetingnya. Ini kalian boleh pakai Zoom, boleh pakai Google Meet. Buat ini nggak bisa pakai SIM ya. Kalau SIM kan sering trouble juga. Jadi nih pakai Google Meet atau Zoom, tinggal dibagi aja, nanti baginya di grup WhatsApp. Terus juga pokoknya dia tuh ini operator is the one who is responsible for the technical meeting. Itu pokoknya teknisinya lah ya. Gitu. Dia yang bertanggung jawab menunjukkan slides-nya. Jadi nanti kalian tetap harus latihan. Nah ini saya nggak tahu kalau 1 minggu tuh cukup nggak buat si grup 1. Kalau nggak berarti nanti mundur. Yang jelas kan kita nggak ada meet, nggak ada UAS. Ini langsung nanti nilai UAS-nya kalian, nilai akhir bukan nilai UAS, nilai akhirnya kalian diambilnya ya dari sini gitu ya.
Kalau kalian presentasinya nggak jelas, ya udah nilai kalian juga bakalan nggak jelas. Jadi harus beneran dikerjakan. Kalau jadi asesor itu cuma nilai tambahan aja, nambah-nambahin gitu ya. Nah, kalau ini itu udah jelas nilai utama kalian itu diambil dari sini. Ada writingnya kan udah ya, ada listeningnya juga, nanti kan ada sesi tanya jawabnya, ya kan. Nah ini job desk-nya saya jelasin lagi ya, udah ya. Ini pokoknya biar nggak rame kan, nanti matiin audionya temen-temen, menyiapkan slides, pokoknya yang penting. Tapi dia juga ikut ngejawab pas sesi Q&A ya sama member yang lain. Dan moderator itu yang opening the presentation, dia yang membuka presentasi nanti, terus memperkenalkan anggotanya, terus memberitahu topiknya, terus juga mempersilahkan presentersnya, terus juga membuka Q&A. Itu moderator. Kemudian minute taker itu dia ngambil ini, taking notes during presentation, dia ngetik atau nulis ya waktu presentasi, sama Q&A. Nah dia tuh nanti bikin rangkuman. Jadi dia minute taker itu harus yang pinter writingnya. Nanti dikumpulin setelah selesai presentasi, itu dikumpulin hasil rangkumannya. Oke. Paham ya? Udah tak jelasin ya tadi ya. Ngumpulin summary-nya. Ada pertanyaan apa, terus jawabannya apa, terus intinya apa. Presentasinya intinya tentang apa. Nah ini presenter, ini dia yang mempresentasikan materi. Dia harus ngerti, yang nggak boleh cuma membaca, tapi juga harus ngejelasin. Jelas ya. Nah ini dia prosedurnya. Jadi di openingnya ini kalian baca sendiri aja ya. Ini cuma contoh ya, kalian bisa explore more, tapi ingat waktunya cuma 5-10 menit. Jadi ininya nggak usah, ini udah bertele-tele juga, kurang enggak sih, ini udah to the point kok. Jadi nggak usah, jadi harus fluently tadi, harus lancar. Kalau lancar insya Allah ya nggak ada kendala ya, 5-10 menit cukup lah. Ini moderator kan ya. Ini dia salam. Udah ya, gitu ya, biar cepet nih. Ini dia, ini udah saya bikinkan, udah saya share juga ya ini ya materinya di sini, nanti kalian download gitu. I think that's all. If you are still confused of some points, you can drop your question on our WhatsApp chatting room. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ajang. I'm going to be your facilitator of TOEFL class in this semester, and in this video I'm going to explain to you about our course outline or perjanjian belajar kelas TOEFL semester kali ini ya. So basically, the objective of the course, tujuan mata kuliah ini adalah, the course is designed to facilitate the participating students to have some knowledge of TOEFL, test of English as a foreign language, making them ready to embark on the English proficiency test. So after taking this course, harapannya itu kalian akan lebih siap ketika mengambil tes TOEFL nanti ya. So what you are going to learn in this course, kan belajar apa di kelas TOEFL ini? So the content of this course includes inter alia of the following discussion: listening comprehension, reading comprehension, structure, and written expression. The activities principally take the form of lectures and students' exercises, students' talks. The lectures are meant to provide foundation for the students' tasks and practices. This being the case, the students on a regular schedule basis are required to do exercises on TOEFL test examples and complete their tasks. Jadi di TOEFL itu ada listening, ada reading, sama structure atau grammar. Nah pembelajarannya nanti gimana? Jadi lectures itu ya saya akan menjelaskan materi ke kalian. Supaya apa? Kalian nanti lebih siap ketika mengerjakan latihan-latihannya. Ini kan akan banyak latihan ya, karena kan TOEFL itu kan basicnya itu kan ya soal-soal
soal-soalnya itu nanti terdiri dari listening, reading, sama structure atau grammar. Terus untuk evaluationnya, the student's final grade will be determined on the basis of the student's participation in the classroom discussion, students' tasks or quizzes, and their performances on task. Nanti nilai akhirnya akan diambil dari keaktifan kalian di kelas, kemudian dari quiz-quiz, dan juga dari midterm sama UAS. In addition, peer and self-evaluation will also be taken into account. Kalau memungkinkan, nanti akan ada penilaian diri sama penilaian peer juga ya, atau kawan kalian yang akan menilai kalian. And for the references of this course, saya menggunakan buku ini. These 3 books are used for teaching you and for delivering the materials. And this is for the meeting timeline. In the first meeting, we have the overview of the course, and we use the course outline as the guideline. Jadi ini meeting pertama ya, kita bahas tentang course outline. And then for the second up to 4th meeting, we are going to talk about the listening comprehension. There will be part A, B, and C. And in the 5th meeting, you are going to have more listening practices. In the 6th and 7th meeting, we will discuss about the reading comprehension of TOEFL. And after that, you will have a midterm. So in the midterm, we'll only have the listening and reading. Jadi nanti midtermnya cuma ada listening sama reading ya, because we will just discuss about the structure and written expression after midterm. Nanti belajar grammarnya itu setelah midterm. But for the final examination atau UASnya nanti akan ada semuanya, ada listeningnya, ada readingnya, ada structure-nya. Untuk medianya, media pembelajarannya akan lebih banyak di SIM dan latihan-latihan ya. Untuk pembahasannya, untuk live teachingnya, I am considering to use Zoom. Jadi nanti kemungkinan pakai Zoom untuk live teachingnya. Supaya bisa share screen lebih gampang, lebih lihat semuanya juga ya. Here I also prepare a PowerPoint about the introduction of TOEFL for you. Ini ada pengenalan ya, pengenalan TOEFL. So what is TOEFL actually? TOEFL itu apa sebenarnya? So TOEFL stands for Test of English as Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya ini, Test of English as Foreign Language, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi TOEFL test is the most widely respected English language test in the world. Kenapa pakainya TOEFL? Karena TOEFL emang yang paling banyak digunakan ya untuk mengukur atau menilai kemampuan bahasa Inggrisnya foreign learners. Base-nya itu di mana sih? TOEFL itu punya siapa sebenarnya? Jadi TOEFL itu the only authorized institution to conduct TOEFL is ITS. Jadi yang punya ya ITS ini. Base-nya ada di US atau Amerika. Jadi kan English proficiency test itu kan nggak cuma TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS kan. Kalau TOEFL itu US. And then what are they? What are in the TOEFL? Yang ada di TOEFL itu apa? Oh, ini jenisnya dulu. What types of TOEFL? TOEFL itu ada ITP atau PBT sama IBT. Kalau ITP, PBT itu paper based test. Kalau IBT itu internet based test. Pakai kertas gitu ya. Nanti kalian nyoret-nyoret gitu kayak UN zaman dulu yang belum pakai komputer. Kalau sekarang kan juga pakai komputer. Kalau internet based itu ini langsung connected ke authorizationnya, QS-nya berarti ya. Ini yang ada di TOEFL itu apa aja? Ada listening, structure, and reading. Those materials are the materials that we are going to discuss in this course. Listening itu ada 50 soal, waktunya 40 menit. Kalau structure ada 40 soal, waktunya 25 menit. Kalau reading, soalnya 50, waktunya 55 menit. Nah, ini penilaiannya. Ini walaupun
Ini section 1, 2, 3 itu maksudnya section 1 listening, 2 structure, 3 itu reading ya. Jadi walaupun ini structure itu soalnya cuma 40, kalau bener semua nilainya sama nih, 68 skornya, 68. Artinya apa? Artinya structure itu nilainya paling tinggi di antara ketiga ini. Jadi kalian kalau strukturnya udah bagus itu insya Allah nanti mengikuti ini bagus-bagus juga. Nah ini nanti di convert itu nilainya jadinya kayak gini. Nilai TOEFL itu dari 0 sampai 676 itu yang paling tinggi, paling sedikit 0, artinya salah semua ya. Nah untuk kalian itu levelnya standarnya itu elementary, university, freshman S1, graduate itu S2, postgraduate S3. Jadi minimal banget kalian harus skornya ini. Boleh lebih enggak? Ya boleh banget. Nah kalau bisa sampai advance itu berarti kalian cool, keren ya. Oke, ini adalah contoh sertifikat TOEFL. Jadi nanti ini ada kalian, namanya kalian di sini. Nanti ini ada skor-skornya. Listeningnya berapa, readingnya berapa, strukturnya berapa, terus skor totalnya berapa. Dan ini yang mengadakan. Okay. I think that's all. If you have any question for our class, can ask me through WhatsApp. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.